Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Uri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar perkalian bilangan pecahan. Untuk soal yang pertama, 2/3 dikali 3/5 sama dengan titik. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ya, kita dapat menggunakan faktor persekutuan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menyederhanakan dari bilangan pembilang dan penyebut pada satu pecahan, atau bisa juga kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut dari pecahan yang berbeda. Anak-anak, mari kita amati bagian pembilang dan penyebut dari perkalian dua bilangan pecahan tersebut. Apakah ada yang mempunyai faktor persekutuan yang sama? Ya, bilangan 3 mempunyai faktor persekutuan yang sama, yaitu 3. 3 dibagi 3 1, begitu pula 3 dibagi 3 1. Jadi kita dapat menyederhanakan perkaliannya menjadi 2 kali 1 2 per 1 kali 5 5. Maka hasilnya diperoleh 2/5. Jadi 2/3 kali 3/5 hasilnya adalah 2/5. Untuk soal yang kedua, 5/6 dikali 9/17 sama dengan titik. Anak-anak, kita ingat kembali tentang menyederhanakan bentuk bilangan pecahan. Dari kedua bilangan pecahan tersebut, kita amati bagian pembilang dan penyebutnya untuk disederhanakan. Caranya melalui faktor persekutuan atau pembagi yang sama, yaitu 6 dan 9. 6 dan 9 mempunyai faktor persekutuan yang sama, yaitu 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2 dan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka diperoleh 5 kali 3 15 per 2 kali 17 hasilnya adalah 34. Maka 5/6 dikali 9/17 hasilnya adalah 15/34. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Kita lanjutkan ke bentuk pecahan berikutnya. Untuk soal yang ketiga, kita gunakan bilangan pecahan campuran. 1 2/4 dikali 7/9. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Anak-anak, ketika kalian menjumpai pecahan campuran, maka kalian harus mengubah terlebih dahulu bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 1 dikali 4 ditambah 2 hasilnya 6/4 dikalikan 7/9. Anak-anak, mari kita amati antara bagian pembilang dan penyebut pada kedua pecahan tersebut. Apakah dapat kita sederhanakan? Apabila satu pecahan bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. 6/4 bisa kita sederhanakan menjadi 3/2 dikali 7/9. Berapakah hasilnya? Kita amati lagi antara bagian pembilang dan penyebut. Apakah mempunyai faktor yang sama? Ya, antara 3 dan 9. 3 dan 9 mempunyai faktor yang sama, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, sedangkan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka tinggal kita kalikan 1 kali 7 7 per 2 kali 3 6.
maka hasilnya 7/6. 7/6 dapat kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 1/6. Jadi 1/2/4 dikali 7/9 hasilnya adalah 1/6. Untuk soal yang kelima, 2/4/5 dikali 1/2. Berapakah hasilnya? Ingat, ketika ada bentuk pecahan campuran, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. 2 kali 5, 10 ditambah 4, 14. 14/5. Sedangkan bilangan campuran yang kedua kita ubah 1 kali 22 ditambah 1, 3/2. Setelah itu kita amati antara bagian pembilang dan penyebut apakah mempunyai faktor yang sama? Ya, antara 2 dan 14 mempunyai faktor yang sama yaitu 2, sehingga 2 dibagi 2 1, 14 dibagi 2 7. Diperoleh 7 kali 3 21 per 5 kali 1 5. Maka dapat kita ubah menjadi pecahan campuran 4 1/5. Jadi 2 4/5 kali 1 1/2 hasilnya adalah 4 1/5. Untuk soal berikutnya adalah perkalian bilangan desimal. Contoh 0,5 dikali 0,8. Bagaimana cara menyelesaikan bentuk perkalian pecahan desimal ini? Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang cara mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Ya, satu angka di belakang koma artinya per 10. Jadi 5/10 dikali 8/10. Berapakah hasilnya? Ingat, kita amati antara bagian pembilang dan penyebutnya. 5/10 dapat kita sederhanakan menjadi 1/2, sedangkan 8/10 dapat kita sederhanakan menjadi 4/5. Setelah itu, kita amati lagi apakah masih bisa disederhanakan. Antara 2 dan 4 mempunyai faktor yang sama yaitu 2, sehingga dapat kita peroleh 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi 1 kali 2 2/5. Jadi 0,5 kali 0,8 hasilnya adalah 2/5. Atau bisa juga kita gunakan cara yang lain, yaitu dengan cara mengalihkan pecahan desimal tersebut. 0,5 dikali 0,8. Masih ingatkah kalian satu angka di belakang koma dikalikan satu angka di belakang koma, maka nanti hasilnya akan ada 2 angka di belakang koma. 5 kali 4 adalah 40. Kita tulis 0. Kita tulis 0, simpan 4. 0 kali 8 hasilnya 0. Ditambah 4, maka kita tuliskan 4. 5 kali 0, 0. Dan 0 kali 0, 0. Setelah itu kita turunkan hasilnya 0, 4, 0. Maka satu angka di belakang koma kali satu angka di belakang koma hasilnya 2 angka di belakang koma, atau 0,40. Jadi 0,5 kali 0,8 hasilnya 0,40, atau sama saja dengan 2/5. Untuk soal yang terakhir masih bentuk pecahan desimal.
0,15 dikali 1,25. Anak-anak, kita dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. 2 angka di belakang koma artinya per 100. Maka 15 per 100 kali 125 per 100. Berapakah hasilnya? Kita amati antara bagian pembilang dan penyebut. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 15 dan 100 mempunyai faktor yang sama, yaitu 5. Maka 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kemudian 100 dibagi 5 hasilnya 20. Untuk bilangan pecahan yang di sampingnya pun sama. Bisa kita sederhanakan. 125 dengan 100 mempunyai faktor yang sama, yaitu 25. 125 dibagi 25 hasilnya 5. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka kita ubah menjadi bentuk perkalian pecahan yang sederhana. 3 per 20 dikali 5 per 4. Apakah bentuk pecahan ini masih bisa kita sederhanakan hasilnya? Ya, antara 20 dengan 5 mempunyai faktor yang sama, yaitu 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4, sedangkan 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3 per 4 kali 4 hasilnya 16. Maka hasil perkalian bilangan desimal 0,15 kali 1,25 hasilnya adalah 3 per 16. Kita pun dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan langsung pada bilangan pecahan desimal tersebut. Caranya 0,15 dikali 1,25. 5 kali 5 hasilnya 25, maka ditulis 5 simpan 2. 1 kali 5 hasilnya 5 ditambah 2 hasilnya 7. 0 kali 5 0. Kemudian kita kalikan bilangan yang ada di depannya. 5 kali 2 hasilnya 10. Kita tulis 0 simpan 1. 1 kali 2 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. 0 kali 2 hasilnya 0. Untuk perkalian bilangan yang paling depan, 5 kali 1 hasilnya 5. 1 kali 1 hasilnya 1, sedangkan 0 kali 1 hasilnya 0. Setelah itu kita turunkan hasilnya sesuai urutan. 5, 7 tambah 0 7, 3 tambah 5 8, 0 tambah 1 1, 0. Kita turunkan 0. Ingat, 2 angka di belakang koma kali 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 4 angka di belakang koma. Maka 0,15 kali 1,25 hasilnya adalah 0,1875. Nah anak-anak, demikian latihan soal yang dapat Ibu bahas kali ini. Silakan kalian perbanyak latihan soal yang lainnya. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.